Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari FKU 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang halalan thayyiban. Di sini apakah ada yang tahu apakah itu halalan thayyiban? Belum, Mbak. Belum. Jadi di sini saya akan Belum, menjelaskan Bu. apakah itu halalan thayyiban. Yang dimaksud makanan halal yaitu halal di sini dalam substansinya, cara mendapatkannya, cara pengolahannya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Yang penafsirannya itu diuraikan dalam beberapa hadis. Baik, di sini ada Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di mana yang artinya yaitu, hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya itu ada riwayat Abu Naim, di mana Bismillahirrahmanirrahim, man akalal halala arba'ina yawman nawarallah qalbahu ajra ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisanhi. Yang artinya yaitu, barang siapa makanan yang halal selama 40 hari, maka Allah menerangi hatinya dan dia akan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lidahnya. Baik, untuk selanjutnya, makanan yang haram dalam Islam ada dua, yaitu haram karena zatnya. Di mana maksud dari haram karena zatnya yaitu asal dari makanan tersebut memang sudah haram seperti bangkai, darah, babi, anjing, khamar, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya, di mana yang dimaksud yaitu asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya itu makanan dari hasil mencuri, upah pezinaan, terus sesajen perdukunan, terus makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang bid'ah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini makanan haram yaitu ada bangkai, babi, hewan yang disembelih selain nama Allah, dan juga hewan yang bertaring. Baik, di sini yang pertama yaitu ada bangkai, di mana bangkai itu adalah hewan yang mati secara tidak wajar tanpa disembelih sesuai aturan Islam, yaitu hewan yang mati karena tercekik, mati karena dipukul, yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Terus selanjutnya yaitu babi, di mana babi itu adalah hewan yang diharamkan di ajaran Islam. Tidak hanya dagingnya saja teman-teman yang diharamkan, akan tetapi seluruh bagian dari tubuh babi yang diolah baik dalam bentuk makanan maupun produk lainnya yang sangat diharamkan untuk dikonsumsi dan dipergunakan. Baik, selanjutnya yaitu ada hewan yang bertaring, yaitu seperti harimau, juga terus ada tikus. Juga tikus itu tergolong jenis hewan yang menjijikkan, sehingga haram untuk dimakan. Terus selanjutnya yaitu hewan yang disembelih selain nama Allah, di mana Allah telah menurunkan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya itu untuk bahan konsumsi sehari-hari. Jadi seharusnya jika Allah itu menghendaki ketika manusia menyembelih hewan harus dengan atas namanya. Terus ada riwayat Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 171 yang artinya, dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantalah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Selanjutnya
Makanan yang halal. Gimana untuk syaratnya sendiri, yaitu yang pertama suci, di mana suci itu bukan najis atau yang terkena najis. Terus tidak memabukkan, seperti khamar itu contohnya. Terus disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat jika makanan itu berupa daging hewan. Terus selanjutnya itu aman, tidak bermudarat baik ya, tidak bermudarat baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Selanjutnya ini untuk makanan yang halal. Yang pertama itu ada hewan air, unggas, dan binatang jinak. Yang pertama itu ada hewan air seperti di gambar yaitu ikan. Di mana hewan air itu hukum dasarnya yaitu halal. Rasulullah berkata, air laut itu suci dan bagiannya pun halal. Di mana kecuali binatang yang bertaring seperti buaya, ular, kodok, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu ada unggas. Unggas yaitu seperti di gambar yaitu ayam, di mana ayam itu termasuk binatang yang halal karena dinyatakan dalam hadis Rasulullah, yaitu pernah aku melihat Nabi SAW makan daging ayam, dan ia juga berkata kecuali burung pemangsa dengan cakar atau juga burung pemakan bangkai seperti gagak. Selanjutnya yaitu ada binatang jinak, yaitu seperti sapi, kerbau, terus ada kambing, di mana binatang jinak itu hukum asalnya itu halal. Allah berfirman, dihalalkan bagimu binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, dan kuda. Baik, di sini ada dampak makanan halal. Yang pertama tuh ada menjaga keseimbangan jiwa manusia yang suci dan fitrah untuk tetap mentauhidkan Allah. Terus menumbuhkan sikap juang yang tinggi karena menjaga kehalalan makanannya, membersihkan hati dan menjaga lisan. Terus karena dagingnya yang tumbuh akan meningkatkan kualitas keseharian kita. Terus bisa menumbuhkan kepercayaan diri di hadapan Allah, karena Allah itu akan selalu mendengarkan doa kita. Baik, selanjutnya itu dampak makanan yang haram. Yang pertama itu ada merusak hati dan akalnya, di mana makanan yang haram itu dapat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Jika kita memakan makanan yang baik atau makanan yang halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik. Dan sebaliknya juga, jika makanan-makanan haram, hati seseorang itu dapat tercemari, dan hal ini juga itu mempengaruhi kekhusyuan dalam ibadah termasuk dalam sholat. Makanan yang haram juga itu dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mampu melihat kesusahan orang lain dan enggan membantunya. Terus mengurangi iman dalam hatinya, di mana jika kita mengkonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akalnya, tetapi juga pada keimanannya. Makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman seseorang dan mengganggu ibadahnya, sebagaimana hadis tentang peminum khamar, di mana tidaklah peminum khamar ketika ia meminum khamar termasuk seorang mukmin. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu menzalimi diri sendiri, di mana makanan yang diharamkan oleh Allah SWT mengandung mudarat atau keburukan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia seperti konsumsi daging babi yang dapat menyebabkan penyakit cacing hitam maupun alkohol yang dapat merusak organ hati dan organ tubuh. Terus yaitu rusaknya keturunan, di mana seseorang itu yang memberi anaknya makan dengan makanan yang haram tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya makanan yang haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Inilah nih orang tua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang. Terus doa-doanya tidak dikabulkan, di mana seseorang yang memakan makanan yang haram, doa-doanya itu tidak didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW, di mana seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu,
mengadakan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Robku, padahal makanannya haram dan mulutnya diusapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah yang akan diterimanya doa itu? Nah, baik, sudah selesai. Terima kasih, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.